Andi Wulur. Selamat sore Pak Kasat. Sore. Boleh Bu? Sehat Pak? Alhamdulillah. Oh, iya. Ya, kalau sebentar bicara tidak apa-apa kita buka masker. Nah, Pak Kasat, di sini judulnya tantangan Damkar Sigi, satu armada satu kabupaten. Benarkah seperti itu Pak? Benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Memang di Kabupaten Sigi kami masih memiliki satu armada untuk satu kabupaten dengan luasan 5.000 km persegi dengan 612 kecamatan dan 176 desa. Luar biasa, tantangan luar biasa buat kami di pemadam kebakaran Kabupaten Sigi yang masih memiliki satu armada untuk seluruh kecamatan. Satu hal yang mustahil kayaknya. Saya kira tidak ada yang mustahil sebenarnya, cuman memang agak berat untuk menangani seluruh kejadian misalkan eksiden yang terjadi di Kabupaten Sigi dengan hanya memiliki satu armada. Bayangkan saja misalkan kejadiannya tidak perlu jauh lah, karena kami berkantor di Bora. Kejadiannya misalkan di Palolo saja, dengan satu armada, kemudian durasi waktu yang harus kita tempuh dengan medan yang berat, berliku-liku dengan kapasitas mobil yang begitu besar, sebenarnya agak kesulitan. Itu baru satu kecamatan. Bagaimana dengan misalkan kejadian di Kecamatan Pulau, pasti kami tidak akan bisa jangkau, tidak akan maksimal. Entah pun terjangkau, pasti tidak akan sudah selesai. Ya, sudah selesai kebakaran, habis kebakaran baru kita datang ke Tapi apapun itu, saya dan seluruh teman-teman di pemadam kebakaran Kabupaten Sigi itu berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melayani ketika terjadi hal-hal yang eksiden kebakaran. Ya, kita teringat satu kejadian di perumahan di Kelapa Gading ya, beberapa waktu lalu. Kebetulan rumah yang terbakar itu teman-teman kita, wartawan. Nah, kita rame-rame ke situ siang-siang itu Pak, pas kebakaran itu. Sampai akhir api sudah habis baru datang pemadam. Padahal ini dalam kota, berbatasan dengan kota Palu. Nah, ya sempatlah muncul banyak di situ persepsi masyarakat seperti kenapa bisa begitu? Jadi begini, ketika kejadian itu memang informasi yang kami dapatkan tidak lambat, tetapi karena memang jarak antara Bora, karena kami berkantor di Bora, kemudian pangkalan untuk kendaraan itu di Bora, kemudian pada saat itu juga mobil kami ini lagi sementara maintenance. Nah, ini mobil ini kan sudah lama dari tahun 2017, kemudian kapasitas kecil, tapi baknya besar, mobilnya besar, sehingga kurang gesit lah untuk berlari. Kemudian yang berbatasan dengan kota. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kadis Pemadam Kebakaran Kota Bapak Surya Ponakan. Saya kira ini sebenarnya memang kita sudah ajukan ke provinsi berapa kali untuk dilakukan mediasi atau memfasilitasi untuk ada MOU. Karena memang protap untuk pemadam kebakaran ini kan tidak boleh kalau tidak ada MOU antara satu kabupaten atau kota, maka kita pasti tidak akan bisa masuk ke sana. Walaupun ini bicara tentang kemanusiaan, karena begini, anggota kami misalkan harus dibekali oleh suatu tugas misalkan. Kemudian ketika terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan, kan maka pasti harus dipertanggungjawabkan, apalagi sudah di luar wilayah. Makanya kemarin saya berbincang dengan Kak Ano supaya kita akan mengusulkan lagi ke provinsi untuk dibuat MOU antara Kabupaten Sigi dan Kota Palu, sehingga ketika terjadi kebakaran, baik itu wilayah kota, misalkan kota belum bisa jangkau, maka Sigi akan ke sana. Begitupun di Sigi, kalau Sigi belum bisa jangkau, maka kota yang akan datang ke sana. Sekarang ini belum ada MOU, tetapi kemarin karena kebijakan Pak Wali Kota, kemudian Pak Bupati langsung merespon kemarin kejadian di Jono, ada kejadian kebakaran di desa Jono, karena memang mobil kami tidak mampu untuk menuntaskan itu karena kebakarannya besar. Kota mengirimkan armadanya jam 2 malam kejadian. Alhamdulillah direspon baik karena memang langsung apple to apple antara Bupati dan Wali Kota saling teleponan untuk memintakan ke armada datang membantu memadamkan api di desa Jono. Jadi antara kemanusiaan dengan prosedur itu ini agak susah memang, karena kalau kita bicara tentang prosedur maka ada protap yang harus kita ikuti, ada aturan yang harus kita ikuti, tahapan-tahapan fasenya harus diikuti. Tapi kalau bicara kemanusiaan maka paling tidak sebenarnya harus kita kesampingkan itu. Tetapi mungkin karena memang ada kami sangat
sampaikan kepada Dinas Kebakaran Kota Palu, mereka sangat ingin membantu, Iya. ya kan sangat itu. Makanya cuman memang kita harus dilandasi oleh aturan itu, regulasi itu, sehingga Harus ada kesepakatan, Pak. ada kesepakatan. Dan itu sudah sementara kita bangun. Saya komunikasi intens dengan Pak Sudaryono supaya nantinya kita akan bawa ke provinsi untuk, sebenarnya itu draft MOU itu sudah dibuat oleh kota kemarin. Iya. Nah, cuman belum sempat ditandatangani oleh Gubernur Bapak Transisi Longki Janggola saat itu, kemudian kami belum sempat duduk bersama lagi, kemudian terjadi lagi bencana, makanya ini agak tertunda. Insya Allah ke depan ini kita akan buat MOU itu sehingga memudahkan untuk menangani. Artinya kalau itu sudah ada, ketika wilayah terdekat dengan Kota Palu, misalnya tadi itu wilayah Sigi, itu Iya. bisa Langsung Palu bisa langsung menangani, langsung memberikan bantuan. katakan Katakan seperti seperti nah, ya. Semoga bisa terwujud lah, Pak. Insya Allah, Karena insya Allah. kemarin itu sempat ribut di media sosial. Iya, saya sampai tidak enak hati sama Kak Ano waktu itu. Saya bilang mohon maaf Kak Ano, karena memang ini kebetulan yang kebakarin rumahnya teman-teman wartawan pasti langsung viral gitu kan. Saya mohon maaf seperti itu. Karena miris juga saya melihat ketika akhirnya yang disalahkan misalkan Dinas Kebakaran Kota Palu kenapa tidak langsung purna apa semua, tanpa teman-teman ketahui ada ketentuan yang harus kami ikuti, alur yang harus kami ikuti. Iya. Nah, ini kan Sigi 16 kecamatan, begitu luas dan Iya. medan berat. Iya. Dengan kondisi sekarang tentunya tidak bisa mengandalkan dengan satu unit. Jadi, seperti apa ke depan ini, Pak? Iya, ini Bupati sudah memerintahkan kepada kami sebenarnya kalau tidak terjadi bencana maka 2019 kemarin sebenarnya kita Bupati sampaikan untuk menganggarkan untuk pengadaan unit pemadam kebakaran. Tapi karena memang kondisi bencana kemudian tiba-tiba pandemi, maka terjadi refocusing anggaran sehingga Pergeseran, Pak, ya? pergeseran anggaran. Nah, kemarin juga ketika di teman-teman DPR juga sangat merespon ini, ingin memberikan keinginan untuk masukkan anggaran untuk pengadaan unit pemadam kebakaran. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Biro Pemadam Kebakarannya. Mereka juga memberikan respon. Insya Allah kalau tidak halangan mungkin bulan Juli sampai Agustus ini mereka akan memberikan satu unit kendaraan pemadam kebakaran. Ya. Pak Kasat, intensitas kebakaran di Kabupaten Sigi seperti apa, Pak, dari tahun ke tahun? Tahun 2019 ada 75 kali kebakaran. Itu ada sekitar 30% perumahan, kemudian 70% itu lahan. Yang banyak itu adalah lahan kering, karena memang banyak lahan yang tidak terpakai kering apa semua. Mungkin tidak sadar masyarakat buang puntung rokok sembarangan apa yang terjadi kebakaran. Yang terjangkau pemadam? Yang terjangkau pemadam 70% ini terjangkau semua oleh pemadam kebakaran. Karena wilayahnya dekat. Ada di Sidera, di Oloboju, kemudian di Solove, di Karawana, di Romaru sendiri, Lembah itu terjangkau semua. Walaupun tidak maksimal. Kemudian tahun 2020 ada 74 kali kejadian. Kemudian 2021 ini ada 35 kali kejadian kebakaran, dan alhamdulillah itu bisa terjangkau oleh teman-teman pemadam kebakaran. Walaupun ya itu tadi, ya kan? Ya. Kadang sudah padam, Baru sampai gitu kan? Karena memang Ya, karena- kondisi kendaraan yang sebenarnya sudah kurang layak untuk digunakan. Sudah bisa dipakai sebenarnya. Karena Dipaksakan, kan? dipaksakan harus, karena kita cuma memiliki satu kendaraan. Tapi kemarin juga kami sudah diperintahkan oleh Bupati, oleh Pak Muhammad Irwan, minimal 2021 harus pengadaan pemadam. Harus pengadaan baru. Harus. Dan lebih dari satu unit. Insya Allah. Mudah-mudahan pandemi ini selesai, kemudian anggaran daerah bisa dialokasikan ke situ. Sebenarnya 2 unit kalau maksimal sebenarnya. Kalau melihat topografi wilayah Kabupaten Sigi, itu minimal ada 5 kendaraan pemadam kebakaran yang harus siap. Idealnya. Kemudian minimal ada 3 mobil supply. Sehingga mobil pemadam ini tidak kesana kemari. Yang akan mobile itu adalah mobil supply untuk Supply-nya saja. Yang menyemprot standby. Iya, selama ini alhamdulillah kami dibantu oleh BPBD Kabupaten Sigi dengan mobil tangkinya, kemudian Dinas Sosial dan Dinas PU, serta ada bantuan Kementerian Desa di setiap BUMDes, mereka yang membantu ketika terjadi itu, mereka menyuplai air buat mobil pemadam. Pak Kasat, sambil ngopi, Pak. Baik. Supaya agak segar. Pak Kasat, kan Bapak ini kan juga di Pol PP dan Damkar. Tadi soal Damkar kita anggap sudah cukup.
dan untuk Pol PP sendiri, ini kaitannya saya kaitkan dengan penanganan pandemi sekarang ini kayaknya seperti apa. Nah, saya lihat Pol PP kan itu berada di Satgas, dan untuk Sigi sendiri di hari-hari terakhir ini seperti apa dalam memutus mata rantai di virus di Sigi sana. Iya, sekarang kan lagi percepatan untuk melakukan vaksinasi. Para vaksinator tenaga kesehatan ini kan sudah turun ke kecamatan, kemudian untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Kemudian untuk kami sendiri Satpol PP tentunya sekarang kami lagi giat-giatnya melakukan operasi justisi. Dimulai tadi malam kami sudah melakukan operasi justisi untuk melihat pembatasan keramaian yang dilakukan oleh masyarakat. Misalkan tempat-tempat umum harus sampai jam 8 malam, seperti untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Bupati Sigi ini sangat memperhatikan sekali persoalan bagaimana memutuskan mata rantai COVID-19 Kabupaten Sigi. Bekerjasama dengan TNI Polri, kami terus melakukan operasi justisi, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat, sosialisasi untuk tetap ingat pesan ibu, tetap 3M ini, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, seperti itu, sehingga rantai COVID-19 ini bisa terputus. Khususnya Kabupaten Sigi, apalagi Kabupaten Sigi ini sementara ini mendekati orange, masih zona kuning tapi mendekati orange. Jangan sampai lah orange apalagi sampai merah, sehingga Data kemarin ini 64 yang dinyatakan positif dan dalam perawatan di Kabupaten Sigi ya. Itu dari Kabupaten Sigi. Walaupun dirawatnya di Palu, ada di malah ada karantina mandiri Cunggusaring, Kop 8. Nah, langkah ke depan Pak, selain adanya proses justisi apa semua, apalagi yang diupayakan supaya Pak benar-benar bisa menghindarkan warga Sigi dari penambahan angka positif itu. Sebenarnya untuk memutus mata rantai COVID-19 ini bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat. Intinya masyarakat harus disiplin. Itu intinya. Kami tidak putus-putusnya memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap disiplin protokol kesehatan. Kalau kita, walaupun bagaimanapun cara pemerintah daerah memberikan itu, kalau masyarakat tidak disiplin dan acuh tak acuh setan persoalan ini, maka yakin saja COVID ini tidak akan bisa terputus mata rantainya. Tetapi ketika masyarakat disiplin, patuh protokol kesehatan, tidak selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, yakin saya insya Allah wabah ini bisa kita putuskan, bisa berakhir. Insya Allah kita berdoa bersama, karena memang semua sendi kehidupan ini diganggu oleh corona ini. Luar biasa ini corona. Termasuk kita susah bergerak. Pak Kasat, kembali ke soal pemadam tadi. Respon publik sendiri bagaimana melihat kondisi Sigi dengan yang sekarang masih berbekal 1 unit itu? Plus minus ya. Ada yang kasihan, ada yang prihatin, ada juga kadang kami sering dapatkan teman-teman di lapangan ini ketika anggota saya turun lapangan ini kan miris juga. Ketika mereka sampai lambat, kemudian banyak cemoohan. Kenapa lambat? Apa yang dilakukan, apa semua seperti itu. Artinya beragam tanggapan masyarakat terhadap keberadaan mobil pemadam yang hanya 1 unit. Tapi alhamdulillah tidak sedikit yang menilai positif, malah prihatin untuk bagaimana mereka memberikan support kepada pemerintah daerah dan juga teman-teman legislatif untuk bisa menambah unit di pemadam. Kalau personilnya Pak? Kami untuk keseluruhan Satpol PP Damkar itu 165 orang. Pemadam kebakaran 24 orang. Dibagi 3 regu. Jadi masing-masing regu 8 orang untuk bertugas. Nah, ya ke depan mungkin kita harap ya, mungkin Sigi sudah harus ada penambahan lah. Saya bisa mendorong atau mempercepat pelayanan kayaknya. Kasihan masyarakat ketika ada kebakaran, tapi sulit untuk tertangani dengan cepat. Nah, kalau yang menjadi potensi selama ini dari kebakaran-kebakaran yang ada itu bersumber dari mana Pak? Kebanyakan kan hampir sekitar 70% ini lahan kering yang terbakar. Kan itu
kadang pembakaran liar, ya kan, bakar sampah tidak dijaga, kemudian itu menjalar. Merembes kebakarannya. Kemudian itu dari puntung rokok, ya, lahan kering tiba-tiba merokok kemudian buang puntung rokok sembarang, maka jadi kebakaran. Kalau untuk perumahan rumah rata-rata harus pendek yang menyebabkan terjadi kebakaran. Makanya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sigi, kemudian pelaku-pelaku usaha minimal di dalam satu rumah ada uppernya kan, alat pemadam ringan yang disiapkan supaya untuk melakukan pertolongan pertama ketika terjadi. Ya, mungkin seharusnya para yang usaha-usaha yang cukup besar ya, kayak toko-toko misalnya harus menyiapkan light. Harus. Jangan terlalu berharap banyak dengan pemadam kebakaran, kan? Betul. Daripada habis semua baru bisa. Minimal harus disiapkan itu. Setiap tempat-tempat usaha. Kami dalam waktu dekat ini juga kami akan melakukan minimal kami akan berkunjung ke tempat-tempat usaha untuk melihat itu. Ada tidak mereka siapkan minimal upper itu untuk sekaligus melatih menggunakan. Kalau biar ada 10 kalau mereka tidak bisa gunakan sama saja Pak. Bisa-bisa itu terbakar. Iya, kita akan lakukan itu. Kan? Memang karena memang kita lagi memang terkendala di persoalan pandemi ini. Kita sudah coba untuk menganggarkan itu, tetapi karena terjadi refocusing anggaran sehingga harus diutamakan untuk refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 ini. Tapi kan ini jadi perhatian Pak Bupati ya? Luar biasa perhatian Pak Bupati terhadap pemadam kebakaran. Kami berkali-kali sampaikan bahwa apapun, bagaimanapun, resiko pun lakukan. Bagaimana penyelamatan itu utamanya. Kemudian beliau juga sampaikan kita akan usahakan untuk mengadakan unit mobil pemadam. Luar biasa perhatian Pak Bupati terhadap masyarakat di Kabupaten. Ya, artinya di tahun 2022 paling lambat ya mungkin sudah Insya Allah ada. Insya Allah. Dan ini juga kami sudah konekkan dengan teman-teman di Legislatif Banggar. Kemarin kami sudah sempat bicara, malah mereka yang mengusulkan harus dialokasikan anggaran untuk itu. Harus. Dan mereka khawatir juga. Rumah yang terbakar siapa yang tolong? Satu unit Pak, bayangkan. Kalau pernah kejadian itu satu hari 3 kali kebakaran. Iya, 3 titik. 3 titik. Dan berjauhan. Satu di Sidera, satu di Karawana, satu di Solobel. Kan? Maka yang kita prioritaskan kalau itu dia rumah, maka kita prioritaskan rumah yang kita lakukan. Kalau cuma lahan-lahan kering, bukan tidak di kesampingan, tetapi meminta masyarakat. Iya, cukup meminta masyarakat untuk sama-sama memadamkan api seperti itu. Ini luar biasa, satu unit pemadam. Pernah juga kejadian ketika terjadi kebakaran di sekitar desa Jono Oge, Sidera itu. Pas mobil mau jalan mogok Pak. Mogok, dia punya tidak tahu apa mobilnya mogok lah, kan? Dengan satu unit ini, maka upaya kita mobil teman-teman di BPBD, di PU apa semua, anggota kami yang turun mobil mereka seadanya kita lakukan penyelaman untuk lakukan pemadaman. Gitu. Apapun kita lakukan untuk penyelamatan. Itu saja sebenarnya. Ya, luar biasa lah Damkar Sigi bisa bertahan dengan kondisi yang seperti itu. Dengan luas wilayah yang begitu dengan begitu luas, 16 kecamatan, 176 desa, tapi dengan modal 1 unit. Ini damkar itu. Komitmen kami, kan anggota saya, teman-teman di pemadam luar biasa. Mereka tanpa kenal, bahkan bukan persoalan pemadam saja. Ketika terjadi bencana alam, misalkan banjir apapun, ada tim TRC, tim reaksi cepat yang dilakukan, yang dikoordinir langsung oleh Pak Sekretaris Bapak Muhammad Ambar, SSTP MSI. Beliau yang langsung koordinir TRC pemadam ini dan Satpol untuk terjun langsung ketika terjadi bencana. Makanya kalau teman-teman lihat beberapa kali kejadian bencana, misalkan banjir di BK, pemadam hadir duluan di sana. Saya lihat itu. Ya kan memang ada perluasan fungsi pemadam, bukan hanya untuk memadam kebakaran, tapi melakukan pertolongan pertama pada saat bencana juga ada juga di pemadam. Orang terjepit saja pemadam yang diminta. Kemarin kucing di Kaluku Bula yang beranak di loteng rumah, kan bising, masyarakat menelpon kami, teman-teman pemadam TRC langsung datang ke sana untuk memberikan pertolongan apapun itu. Ular juga. Ular bisa. Jadi sekarang sudah multifungsi. Multifungsi. Masyarakat ketika bukan hanya rumah saat terbakar rumahnya menelpon pemadam, tapi ketika ada ular atau apa yang
masyarakat khawatir untuk menangkap Telepon, sendiri, hubungi telepon pemadam. Telepon pemadam. Mereka pasti siap mengevakuasi ya. Iya, pasti siap. Orang takut, misalnya panjat pohon kelapa takut turun, bisa juga dievakuasi ya. Bisa. Siapkan tangga. Baik Pak Kasat, Ya. kita mungkin di ujung diskusi, ujung dialog, apa yang Pak Kasat mau sampaikan kepada masyarakat Sigi, terutama dari sisi bahaya kebakaran. Baik. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sigi, seluruh saya tentunya bagaimana melakukan penyelamatan diri, mencegah secara secara dini terjadinya pemadam kebakaran. Minimal untuk lahan-lahan tentunya teman masyarakat jangan sembarang membuang puntung rokok sembarangan, kemudian membakar lahan, kemudian ditinggalkan. Jadi kemudian memperhatikan kondisi rumah, melihat kabel, jangan sampai ada kabel telanjang yang bisa menyebabkan korslet, sehingga bisa mengakibatkan terjadi kebakaran. Kemudian paling tidak menyiapkan alat pemadam kebakaran ringan di rumah masing-masing. Kemudian itu menjaga agar bencana kebakaran tidak terjadi di wilayah Kabupaten Sigi. Yang kedua, berkenaan dengan COVID-19, tentunya kami tentunya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian jangan takut divaksin. Sekarang lagi gencar-gencarnya dilakukan vaksinasi oleh tim vaksinator di Kabupaten Sigi. Datangi puskesmas terdekat untuk lakukan vaksin. Tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mencuci tangan. Saya kira itu, kalau itu kita lakukan, insya Allah bencana non alam ini, bencana COVID-19 ini bisa terputus mata rantai di Kabupaten Sigi. Ya, baik Pak Kasat Pol PP Kabupaten Sigi, Pak Andi Ulur, terima kasih banyak atas kesempatan sudah hadir di podcast Palu, bincang-bincang dan seperti apa informasi pada masyarakat. Saya kira sangat menarik tadi dan penting bagi masyarakat Sigi atau Palu sekalipun ya, untuk mendapatkan informasi tadi. Semoga apa yang disampaikan Pak Andi Ulur tadi bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.